Selamat siang, kami dari kelompok Efraim akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul pencatatan surat masuk, keluar, dan disposisi pada Badan Pendapatan Daerah berbasis web. 1. Eksekutif summary. Pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem yaitu pencatatan surat masuk, keluar, serta disposisi pada Badan Pendapatan Daerah berbasis web yang merupakan sebuah sistem informasi yang menjadi elemen krusial untuk memastikan efisiensi, transparan, dan keamanan informasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja, investigasi, dan penerapan sistem pencatatan berbasis web. Pengerjaan proyek sistem informasi ini dilakukan sesuai dengan metodologi System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu metodologi EGIL. Metodologi pengembangan EGIL untuk studi kasus pencatatan surat masuk, keluar, dan disposisi pada Badan Pendapatan Daerah berbasis web. 1. Perencanaan awal atau sprint, yang diidentifikasi kebutuhan penggunaan dan tujuan utama sistem. 2. Pembentukan tim pengembangan yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian yang diperlukan. C. Pemilihan produk owner untuk menjembatani antara pengguna dan tim pengembangan. D. Perencanaan awal untuk backlog produk dan pemilihan fitur kunci. Yang kedua, pencatatan surat masuk atau sprint 1. A. Desain dan implementasi fitur pencatatan surat masuk. B. Pengembangan antarmuka penggunaan UI untuk memasukkan informasi surat masuk. C. Pengujian fungsional dan penerimaan untuk fitur ini. 3. Pencatatan surat keluar atau sprint 2. 4. Disposisi surat atau sprint 3. 5. Penyempurnaan dan pemeliharaan atau sprint 4. 6. Peluncuran dan evaluasi atau sprint 5. Literasi lanjutan atau sprint berikutnya. 2. Sistem request. Untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi, telah diusulkan sebuah proyek request pada proyek sponsor yang di dalamnya berisi informasi mengenai proyek sponsor, business need, business requirement, business value, dan special issue atau constraints. Proyek sponsor. Proyek sponsor pada pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Ada nama, jabatan, nomor HP, email dan alamat. 2. Business need. Business need yaitu A. Deskripsi umum. Yang B. Tantangan yang dihadapi sudah tertera juga kami buat pada proyek ini. C. Tujuan proyek. Tujuan proyek membangun sistem berbasis web yang mencatat surat masuk, keluar, dan melacak proses disposisi dengan efisien, meningkatkan akurasi, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap alur kerja. Ada business requirement. Kebutuhan bisnis pada pengembangan sistem informasi ini terdiri dari kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional yaitu ada performa, ada keamanan, dan visibility. Sedangkan pada kebutuhan fungsional yaitu ada pencatatan surat masuk. Pada pencatatan surat masuk kami buat formulir ini untuk memastikan detail surat masuk. Ada otomatisasi nomor unit untuk setiap surat masuk. Ada kategori untuk pengelompokan surat berdasarkan jenis atau sumber. 2. Pencatatan surat keluar. Ada disposisi surat, ada keamanan dan aksesibilitas. Untuk business value, adapun nilai bisnis yang dapat diperoleh dengan adanya sistem ini diuraikan menjadi 2 poin, yaitu tangible dan intangible. Tangible yaitu efisiensi operasional. Yang kedua ada peningkatan akurasi, ada cost savings, ada improvement collaboration. Yang untuk intangible yaitu 1. Customer satisfaction. Yang kedua, enhance retention. Yang ketiga, employee morale. Yang keempat, adaptability and information. Special issue atau constraints. Yaitu special issue atau constraints yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi ini adalah untuk keamanan data. Keamanan data yaitu perlindungan terhadap informasi sensitif yang terdapat dalam surat masuk dan keluar.
Yang kedua ada eksibilitas atau otorisasi, yaitu berkenaan pada pengaturan hak akses yang tepat untuk setiap penggunaan agar hanya dapat mengakses informasi yang relevan dengan tugas mereka. Ada penerapan kontrolisasi otorisasi yang ketat untuk melindungi integritas data dan memecahkan akses yang tidak sah. Yang ketiga, ada integrasi dengan sistem lain. Keterkaitan sistem dapat aplikasi atau sistem lain yang memungkinkan digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Yang keempat, ada audit trail, pembuatan catatan audit yang rinci untuk setiap aktivitas yang terjadi secara pada sistem, termasuk pencatatan setiap kali surat masuk atau keluar diakses atau dimodifikasi. Yang kelima, ada manajemen versi dan rekam historis. Yang keenam, antarmuka penggunaannya yang institut. Yang ketujuh, ada ketersediaan dan pemilihan bencana. Yang kedelapan, ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum yaitu memastikan bahwa sistem memenuhi regulasi dan kebijakan hukum terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumen. Yang ketiga, ada requirement definition. Pada requirement definition, ada kami buat operational requirement. Yang pertama ada kinerja. Pada kinerja, sistem harus dapat menangani volume data yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang kedua ada ketersediaan. Pada ketersediaan, sistem harus tersedia dalam 24 jam 7 hari, kecuali dalam kasus pemeliharaan terjadwal. Pada kendala, sistem harus dapat beroperasi tanpa kegagalan yang signifikan pada periode waktu yang diinginkan. Pada skabilitas, sistem harus dapat berkembang sejalan dan pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data. Yang kelima, interoperabilitas, yaitu sistem harus dapat berkomunikasi dengan sistem-sistem eksternal yang memungkinkan digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Yang keenam, ada keamanan operasional. Pada keamanan operasional, perlindungan terhadap ancaman keamanan operasional seperti serangan peretasan virus dan malware. Yang ketujuh, ada kebijakan dan kepatuhan. Yang kedelapan ada pemeliharaan. Yang kesembilan ada pengelolaan kapasitas. Yang kesepuluh ada pengelolaan log. B. Performance recommend. B. Performa requirement. Yang pertama ada waktu tanggapan, yang kedua ada kapasitas penggunaan bersama, yang ketiga ada kapasitas penyimpanan dan retensi data, yang keempat ada optimisasi database, yang kelima pemrosesan transaksi cepat, yang keenam optimisasi jaringan, yang ketujuh penggunaan sumber daya yang efisien, yang kedelapan adalah stabilitas horizontal dan vertikal, yang kesembilan adalah pengelolaan CES. Yang ke-10 ada pengujian beban kerja skala besar. Yang bagian C, reliability requirement. Ketersediaan sistem harus tersedia sepanjang waktu operasional yang dijadwalkan. Persyaratan ketersediaan misalnya 99,9% perlu ditetapkan dan dijaga. Yang kedua, ada penanganan kesalahan atau error handling. Yang ketiga, backup dan pemulihan data. Yang keempat, integritas data. Yang kelima, monitoring dan logging. Yang keenam, keamanan data. Yang ketujuh, pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi. Yang kedelapan, ketahanan terhadap beban tinggi. Yang kesembilan, ada perencanaan kapasitas. Yang kesepuluh, pemeliharaan rutin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. D. Safety requirement. Yang pertama, otorisasi dan autentikasi. Kedua, ada perlindungan data pribadi. Ketiga, pencegahan serangan. 4, pemantauan keamanan. 5, pemulihan bencana. Keenam, ada keamanan jaringan. 7, pembaruan keamanan. 8, pelaporan kejadian keamanan. 9, kerahasiaan dan integritas data. 10, pelatihan keamanan. Security requirement yang pertama otorisasi dan autentikasi.
Kedua, perlindungan data pribadi. 4, pencegahan serangan. 3, pencegahan serangan. 4, pemantauan keamanan. 5, pemulihan bencana. App usability requirement. Yang pertama, antarmuka pengguna yang intuitif. 2, efisiensi penggunaan. 3, konsistensi antarmuka. 4, dokumentasi dan bantuan. 5, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. 6, pengujian pengguna. Fungsional requirement, sistem informasi yang dibangun memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut. Yang pertama, manajemen surat masuk. Kedua, manajemen surat keluar. 3, manajemen posisi atau jabatan. Keempat, notifikasi dan pengingat. 5, akses kontrol. 6, riwayat perubahan. 7, pencarian dan filterisasi. 8, laporan analisis. 4, requirement analisis strategi. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam mencari informasi mengetahui kebutuhan sistem, yaitu interview, joint application development atau JAD, questionnaires, dokumen, analisis, dan observasi. Dalam hal ini kami memilih untuk melakukan kegiatan. Hasil kegiatan wawancara. Di sini sudah dapat dijelaskan. Hasil kegiatan observasi. Berdasarkan hasil observasi mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, proses pencatatan surat masuk. 2, proses pencatatan surat keluar. 3, proses disposisi surat. 4, fungsionalitas sistem basis web. 5, interaksi pengguna dengan sistem. Requirement analisis strategi, strategi analisis kebutuhan, pemetaan kebutuhan dengan proses as is dan to buy sistem. Berikut ini adalah pemetaan kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional dengan proses as is dan proses to be. Di sini ada tabel matriks kebutuhan fungsional as is dan to be. Kebutuhan fungsional, proses berjalan as is. Yang pertama, manual pencatatan surat masuk menggunakan buku catatan fisik. Sistem yang akan dibuat oleh to be menerapkan fitur pencatatan surat masuk secara elektronik dengan antarmuka yang intuitif. 2, tidak ada notifikasi atau pengingat terkait tenggat waktu surat atau tugas. Menambahkan fitur notifikasi dan pengingat untuk memastikan tidak ada tenggat waktu yang terlewatkan. 3, tidak ada mekanisme akses kontrol yang membatasi akses pengguna. Mengimplementasikan mekanisme akses kontrol berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna. 4, tidak ada riwayat perubahan yang tercatat pada data surat masuk, keluar, dan disposisi. Menyediakan riwayat perubahan untuk memantau dan melacak setiap perubahan yang terjadi pada data. 5, tidak ada fitur pencarian dan filterisasi yang canggih. Menambahkan fitur pencarian dan filterisasi yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat dan efisien. 6, tidak ada perlindungan keamanan data yang memadai. Menerapkan keamanan data yang memadai untuk melindungi informasi yang sensitif dan mencegah akses tidak sah. Di tabel yang kedua, ada matriks kebutuhan non-fungsional as is dan to be. Kebutuhan non-fungsional. Proses berjalan as is. Yang pertama, operational requirements. Pengguna harus melakukan login manual setiap kali mengakses sistem. Sistem yang akan dibuat to be, implementasi, autentifikasi pengguna dan username dan password. Proses pencatatan surat masih dilakukan secara manual dengan pengisian form. Membuat antarmuka pengguna yang intuitif untuk memasukkan data surat secara efisien. 2, performance requirement.
Sistem saat ini lambat dalam mengakses dan mencari data surat, meningkatkan kecepatan akses dan pencarian data surat. Waktu respon sistem yang lama saat melakukan operasi tertentu, mengoptimalkan waktu respon sistem untuk mengoperasi yang tepat. 3. Reliability requirement. Sistem sering mengalami gangguan dan kerusakan data. Meningkatkan keandalan sistem dengan melakukan backup data secara berkala. Tidak ada mekanisme pemulihan data. Mengimplementasikan pemulihan data yang efektif. 4. Safety requirement. Tidak ada fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif. Mengimplementasikan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentifikasi ganda. 5. Security requirement. Tidak ada kontrol akses yang kuat. Mengimplementasikan kontrol akses yang kuat dan enkripsi data surat. Kebutuhan non-fungsional. 6. Usability requirement. Antarmuka pengguna yang kompleks dan sulit digunakan, membuat antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Tidak ada panduan pengguna yang lengkap. Menyediakan panduan pengguna yang lengkap dan bantuan online. 5. Functional model. Pada bagian ini dijelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, dan use case description dan dari proyek sistem informasi yang dilakukan Dennis et al. 2012. Di sini ada diagram kasus penggunaan use case diagram as is. Selanjutnya ini juga ada diagram kasus penggunaan use case diagram to be. Use case description. Deskripsi setiap use case diagram adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel use case description. Activity diagram. Selanjutnya dibuat activity diagram berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Adapun activity diagram adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar activity diagram login. Diagram login ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja user menjalankan sistem informasi manajemen arsip dan disposisi surat berbasis web. Dengan terlebih dahulu input username dan password masing-masing sesuaikan akun yang telah ditentukan. Jika username dan password yang diinputkan benar, maka login berhasil dan akan menampilkan halaman utama. Halaman utama yang ditampilkan akan berbeda sesuai dengan hak akses pada akun user masing-masing. Berikut gambar activity diagram login. Di sini juga ada gambar activity diagram kelola data surat masuk. Dan ini juga ada gambar activity diagram kelola data disposisi. Ini juga dapat dijelaskan gambar tentang diagram kelola agenda surat keluar. Dan di sini juga ada gambar activity diagram kelola agenda surat masuk. User interface. Ini merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna meliputi tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem.
screen, dan from, serta report yang dihasilkan oleh sistem Dennis et al. 2015. User interface yang dikembangkan pada sistem ini adalah sebagai berikut, yaitu user interface home page. Di sini dapat kita lihat ada gambar XUI home page, serta ada user interface login, physical arsitektur layer design. Pada bagian ini dijelaskan mengenai development diagram dan hardware-software specification. Development diagram mempresentasikan lingkungan untuk mengeksekusi sebuah software termasuk relasi antara komponen hardware yang digunakan dan komponen software. Rancangan development diagram untuk markas catering information system adalah sebagai berikut, yaitu ini dapat kita lihat ada gambar development diagram. Hardware Software Specification. Ini menjelaskan sebuah dokumen yang menggambarkan spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah aplikasi. Dennis et al. 2015. Spesifikasi dari hardware dan software pada pengembangan sistem ini dapat dilihat seperti berikut. Di sini ada gambar dari tabel Hardware Software Specification. Sistem prototype. Ini menyediakan fungsionalitas sistem yang akan digunakan oleh pengguna dan disetujui project sponsor. Sistem prototype dari markas catering information system dibagi berdasarkan fungsi yang ada. Manage spec. Ini dimulai dengan merchant pilih menu Manage spec. Di sini ada dapat gambar menu Manage spec merchant. Test plan. Testing dimulai dengan pengembangan sebuah test plan yang menentukan serangkaian pengujian yang akan dilakukan. Test plans harus membahas sebuah produk yang dibuat selama pengembangan sistem. Adapun test plan yang dilakukan pada pengembangan sistem ini terdiri dari unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Test plan untuk pencatatan surat masuk keluar serta disposisi pada badan pendapatan daerah berbasis web. Yang pertama, unit testing. A. Pencatatan surat masuk. B. Pencatatan surat keluar. C. Disposisi surat. 2. Integration testing. Yang pertama, integrasi pencatatan surat masuk dan keluar. Kedua, integrasi pencatatan surat dan disposisi. Ketiga, sistem testing. Pencatatan surat masuk, keluar, dan disposisi, kinerja sistem, keamanan, acceptance testing. Pencatatan surat masuk, keluar, dan disposisi, uji kompatibilitas. Kelima, lingkup pengujian. Keenam, ada metode pengujian. Acceptance testing. Metode acceptance testing yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah alpha testing, yaitu dengan data artifisial. Pengujian dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem yang dibangun memiliki kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna. Di sini dapat kita lihat ada tabel acceptance testing. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami rancang, di mana di hadapan kita di sini menu login. Tampilan awal di aplikasi ini, di sini ada transaksi surat masuk, surat keluar, buku agenda,
Ada surat masuk, surat keluar juga, galeri file, referensi, pengaturan ada di sini, instansi, user, backup data, restore data. Di manajemen instansi kita dapat membuat nama admin yang akan login ke aplikasi yang kita buat. Di sini kita buat ucok. Setelah itu kita dapat simpan. Dan kita beralih beranda, ada di sini jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, jumlah disposisi, jumlah klasifikasi surat masuk, jumlah pengguna. Di mana di sini kita akan mencoba memasukkan surat masuk. Di mana ada di sini menu tambah, ya kita nomor agenda kita buat di sini 1, asal surat kita buat aja di sini kecamatan, nomor surat, Belkasan, sekarang kita simpan. Jadi sukses di sini. Setelah file sukses disimpan, kita dapat edit. Kalau ada kesalahan kita dapat edit. Di sini file yang kita masukkan tadi kita dapat disposisikan. Tujuan disposisinya tergantung pilihan kita, mau kita disposisikan ke instansi mana. Di sini kita buat aja ke Kabak. Ini catatan. Di sini ada pilihan biasa, penting, segera, dan rahasia. Kita buat segera. Simpan. Nah, surat yang tadi sudah kita disposisikan. Sekian dulu hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.